Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat terkasih. Pagi ini kita akan masuk ke harian ke-14 dari novena 30 hari untuk sahabat-sahabat kita di api penyucian. Hari ini temanya adalah keringanan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Konsili Trente menetapkan, kami percaya bahwa jiwa-jiwa yang tertahan di api penyucian dibebaskan oleh suara hati umat beriman. Begitulah bagaimana gereja dalam kesatuan ilahi dan agungnya mencakup umat Kristiani dari segala zaman dan semua golongan. Kasih yang mengikat dan mempersatukan kekayaan rohani mereka dibagikan tidak hanya di antara yang hidup, tetapi juga di balik kubur, menjangkau mereka yang telah meninggal dalam damai Tuhan. Kasih, kata Santo Paulus, tidak seperti iman dan harapan yang mati bersama napas terakhir kita. Kasih itu tetap ada setelah kematian kita dan tidak pernah mati. Dengan demikian, mereka yang benar tidak dipisahkan dari gereja setelah kematian mereka, juga tidak dikeluarkan dari persekutuan orang kudus. Mereka tetap saudara-saudari dan sahabat kita. Bersama dengan orang-orang pilihan di surga, para malaikat dan orang kudus, kita juga dapat membebaskan jiwa-jiwa dari api penyucian. Lebih lanjut, para malaikat dan santo hanya dapat memanjatkan doa-doa mereka, sementara kita dapat mempersembahkan tindakan amal, kasih, dan niat baik. Tuhan telah memberi kita begitu banyak kuasa atas nasib orang yang telah meninggal, kata Pastor Faber, sehingga mereka tampaknya lebih bergantung pada bumi daripada surga. Begitulah doktrin gereja. Begitulah dukungan timbal balik yang menyentuh dari persekutuan para kudus. Betapa sukacita ini bagi Anda yang sedang berduka atas seorang ayah, seorang ibu, seorang pasangan, seorang anak. Anda masih dapat menunjukkan tanda-tanda kasih Anda kepada mereka melalui bakti Anda. Anda dapat menjadi malaikat yang membebaskan mereka. Cepatlah putuskan rantai mereka dan lunasi hutang mereka agar jiwa-jiwa terkasih itu dapat terbang ke surga, ke pangkuan gereja yang jaya. Kita harus memberikan mereka pertolongan. Kita bukan hanya bisa, tetapi kita harus datang untuk membantu jiwa-jiwa yang menderita itu. Kita berhutang kepada Tuhan, Bapa kita yang baik dan lembut. Dia mengasihi mereka sebagai mempelainya dan sangat ingin membukakan pintu surga bagi mereka, tetapi ditentang oleh keadilannya. Maka ia berpaling kepada kita dan memohon agar kita membantu mereka. Ia memberi kita sarana dan menganggap apa yang dapat kita lakukan bagi mereka yang paling bersalah, yang paling menderita di antara mereka telah dilakukan baginya. Kita berhutang budi kepada jiwa-jiwa malang yang berada di pengasingan. Beberapa dari mereka, mungkin banyak di antara mereka,
ada di sana, menderita karena kita, karena kelalaian kita, nasihat buruk kita, skandal kita. Namun, akankah kita tidak melakukan apapun untuk meringankan siksaan mereka? Beranikah kita berkata, saya tidak bersalah atas air mata yang ditumpahkan oleh jiwa itu? Akhirnya, kita berhutang budi kepada diri kita sendiri. Janganlah kita lupa bahwa suatu hari nanti, mungkin lebih cepat dari yang kita duga, kita akan membutuhkan amal yang dipersembahkan bagi kita, tindakan yang dapat kita lakukan sendiri bagi orang lain. Santo Ambrosius berkata kepada kita, segala sesuatu yang didorong oleh rasa kasih untuk kita lakukan bagi orang yang telah meninggal akan berubah menjadi perbuatan baik bagi kita, dan di akhir hidup kita, kita akan menerima 100 kali lipat dari apa yang telah kita berikan. Pertanyaan hati nurani Anda, sudahkah Anda memahami tugas penting dan telahkah Anda mempraktekkannya hingga saat ini? Seringkah Anda berpikir, setiap harikah Anda memikirkan jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian? Mulai sekarang, milikilah bagi mereka kasih yang diperintahkan dan diberkati Allah, kasih yang membuka pintu surga bagi mereka yang melakukannya, dan bagi mereka yang kepadanya kasih itu dipersembahkan. Kasih yang merupakan paspor orang Kristen menuju akhirat. Mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian dari Catherine de Carton, adalah putri seorang adipati. Semasa kecil, kesalehan dan semangatnya bagaikan malaikat. Ia belum berusia 8 tahun ketika kehilangan ayahnya. Suatu hari ayahnya menampakkan diri kepadanya terbakar dalam api penyucian. Putriku, katanya, aku akan berada dalam api ini sampai hari engkau melakukan penebusan dosa untukku. Hatinya yang dipenuhi belas kasih, Catherine membangkitkan keberaniannya melampaui kelemahan usianya. Sejak hari itu, ia memulai hidup yang penuh pertapaan dan penebusan dosa, yang mencengangkan semua orang yang mengenalnya. Air matanya, doanya, dan mati raganya segera melucuti keadilan ilahi dan melunasi hutang ayahnya. Ayahnya yang bersinar dengan terang terberkati sekali lagi menampakkan diri dan berkata kepada putrinya, putriku, Tuhan telah menerima tindakan kasih dan doamu. Aku sekarang akan hidup dalam kemuliaannya. Teruslah persembahkan penderitaanmu demi keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian. Adalah kehendak Tuhan agar engkau melakukannya. Perawan yang heroik itu setia pada misi luhurnya. Sepanjang hidupnya ia menjadi teladan kesalehan dan tampak keras demi kelegaan orang yang telah meninggal. Para sahabatnya yang saleh berusaha membuatnya mengurangi tindakan penebusan dosanya.
Ia membalas dengan kata-kata yang mengungkapkan rahasia hidupnya. Ketika seseorang telah melihat seperti yang kulihat, seperti apa neraka dan api penyucian, ia takkan pernah cukup berbuat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari yang satu dan mencegah jiwa-jiwa pergi ke yang lainnya. Kita juga memiliki misi yang sama, adalah misi dan tugas kita untuk membawa kelegaan bagi jiwa-jiwa yang telah diselamatkan Yesus. Janganlah kita pernah melupakan hal ini. Yuk, mari kita berdoa bersama. Terberkatilah ya Allahku, karena telah mempercayakan kepadaku kelegaan bagi jiwa-jiwa yang begitu Engkau kasihi dengan lembut dan yang begitu berhak atas belas kasih-Ku. Betapa baiknya bagiku untuk mengusap air mata mereka dan membukakan gerbang surga bagi mereka. Ingatkanlah aku sering-sering tentang tanggung jawab kasih yang besar ini, dan bantulah aku untuk memenuhinya, ya Yesus. Jadilah pendamai mereka. Panggil anak-anakmu dan saudara-saudara kami menuju kebahagiaan abadi. Dan semoga terang yang tak pernah mati menyinari mereka. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih.